Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'ana bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Jamaah yang saya hormati dan muliakan, segala puji kita peruntukkan kepada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan dituang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an satu paket, yaitu di surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 183 sampai 187. Di 183 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kewajiban kita untuk berpuasa. Kemudian di ayat yang 184 diatur bahwa puasa itu diwajibkan ayyaman ma'dudat, di hari-hari yang sudah ditentukan. Yang dimaksud di situ adalah bulan suci Ramadan. Jadi puasa yang diwajibkan itu adalah di bulan suci Ramadan, itu dijelaskan di ayat 184. Sekaligus menjelaskan secara fikihnya, kalau ada orang yang tidak bisa berpuasa karena dia sakit, musafir dalam perjalanan, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, maka dia diperbolehkan tidak berpuasa tapi dia menggantinya di hari-hari yang lain di luar bulan suci Ramadan. Atau kalau dia tidak bisa melaksanakan puasa karena memang kondisi tertentu, karena fisik lemah, uzur, maka dia diperbolehkan untuk berfidyah. Ini juga dijelaskan di ayat 184. Kemudian di ayat 185 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di bulan suci Ramadan itu juga diturunkan Quran yang fungsinya adalah hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Ya, kemudian di 186 di sana menjelaskan betapa Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa orang-orang yang berdoa, lebih khusus lagi di bulan suci Ramadan. Kemudian di 187 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang berpuasa di siang hari, di malam harinya dibolehkan untuk beribadah bersama dengan istrinya. Ini jadi satu paket ini Pak ya. Jadi bukan 183 saja sampai 187, itu rentetan daripada perintah melaksanakan puasa seluruh rangkaiannya yang menjadi motivasi bagi kita semuanya. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa sih puasa itu? Kita diperintah untuk melaksanakan puasa. Ya, jelas bahwa target yang akan kita capai dalam pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan itu adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu targetnya. Artinya, siapapun yang melaksanakan rangkaian ibadah lebih khusus adalah puasa di bulan suci Ramadan, kemudian dia tidak mendapatkan takwa, berarti dia tidak mencapai target itu. Nah, inilah yang disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguh merugi, bahkan dikatakan celaka, rogibaan dalam riwayat Imam At-Tirmizi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rogibaan, celaka. Siapa itu? Adalah orang-orang yang dipertemukan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar dari Ramadan tapi dia tidak mendapatkan pengampunan. Dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dalam riwayat ini dikatakan bahwa ini malaikat yang berdoa kemudian diaminkan oleh Rasulullah. Satu di antara doa malaikat itu ya ini tadi. Celakalah orang-orang yang dia dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, dia meninggalkan Ramadan, dia tidak mendapatkan pengampunan. Artinya takwa dia tidak dapatkan. Nah, kembali kepada persoalan di ayat 183. Memang Allah mengatakan bahwa kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ini yang perlu kita garis bawahi Pak. Ada satu kalimat yang menyertai tatakun itu, kalimat la'alla. Mohon maaf, guru-guru bahasa Arab kami tentu lebih paham bahwa dalam pelajaran bahasa Arab kalimat la'alla itu dikenal dengan huruf taraji. yaitu satu pengharapan yang hanya bisa didapatkan harapan itu
ketika dilakukan secara serius. Karena dia digandengkan dengan takwa, la'alla berarti supaya agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Untuk menjadi orang bertakwa syaratnya adalah serius untuk mendapatkan takwa itu. Karenanya pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan itu memang harus serius, tidak boleh sama dengan hari-hari yang lain. Itu baru ada kans, ada harapan untuk mendapatkan takwa itu. Tapi kalau biasa-biasa saja, ya, karena kan iman kita ini di awal-awal Ramadan Pak, standar semua ini. Iman kita ini di awal-awal Ramadan sini standar semua. Sekarang masjid masih bawa, insya Allah luar biasa, standar semua. Tapi proses perjalanan nanti di situ bisa dilihat, dan salah satu indikatornya bisa dilihat di masjid. Ya, karena itu yang sangat memungkinkan bisa dilihat secara lahiri. Nah, karenanya ketika tidak dibarengi dengan keseriusan, ya, kita khawatir kalau takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak kita dapatkan. Dan kalau itu tidak terjadi, berarti apa yang dikatakan Rasulullah dalam hadisnya bahwa celaka orang-orang yang bertemu dengan Ramadan kemudian dia tinggalkan Ramadan, dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak menginginkan ini terjadi pada diri kita. Karenanya keseriusan menjadi persyaratan pertama dan utama yang harus kita hadirkan dalam menyikapi perjalanan kita di bulan suci Ramadan ini. Bukan saja di awalnya, bukan saja di tengahnya, tapi tentu sampai kita meninggalkan. Bahkan wujud nyata daripada keberhasilan kita meraih takwa itu harus dilanjutkan ketika kita sudah meninggalkan bulan suci Ramadan itu. Saya kira karena kultum Pak, singkat saja poinnya itu tadi. Untuk mendapatkan takwa syaratnya adalah dari kalimat la'alla tadi, membutuhkan keseriusan. Artinya kita siap memberikan pengorbanan dalam melaksanakan sekian banyak rangkaian ibadah yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kiranya ada yang tidak berkenan, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.